Sebelum manusia modern membangun peradaban megah, dunia pernah menjadi tempat tinggal bagi makhluk-makhluk besar dan mengagumkan. Salah satunya adalah mamut, hewan berbulu tebal dengan gading panjang yang melengkung. Mamut hidup di masa ketika bumi sedang berada dalam cengkeraman zaman es, di mana hamparan salju dan es menutupi sebagian besar daratan, menciptakan lanskap yang keras dan penuh tantangan. Sayangnya hewan ini telah punah. Para ilmuwan di seluruh dunia sedang bekerja untuk menghidupkan kembali mamut, makhluk legendaris yang punah ribuan tahun lalu. Dengan teknologi genetika canggih, mereka berusaha menciptakan kembali spesies ini dari sisa-sisa DNA yang ditemukan dalam fosil beku. Namun, apakah menghidupkan mamut hanya sekadar eksperimen ilmiah, atau mereka telah berhasil menghidupkan kembali hewan ini? Dengan kecanggihan teknologi yang kita miliki saat ini, tentunya akan lebih memungkinkan hewan ini kembali. Tetapi sebelum itu mari kita cari tahu dari mana makhluk ini berasal, bagaimana mamut bisa bertahan hidup dalam lingkungan ekstrim, dan bagaimana dia bisa menjadi penguasa di padang tundra. Hingga faktor apa yang menyebabkan hewan sekuat mamut bisa punah, serta apakah ilmuwan modern bisa membangkitkan hewan ini. Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita menyelam lebih jauh tentang makhluk besar ini. Genus Mammutus adalah keluarga besar dari berbagai spesies mamut yang pernah hidup di bumi. Spesies pertama yang diketahui, Mammutus subplanifrons, hidup di Afrika pada awal Pliocene, sekitar 5 juta tahun yang lalu. Dari sinilah mamut mulai menyebar ke seluruh belahan bumi, mengikuti jalur migrasi dan adaptasi yang luar biasa. Seiring berjalannya waktu, beberapa spesies mamut berevolusi dan beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda-beda. Pada dasarnya, mamut terbagi menjadi banyak spesies. Namun, yang paling terkenal hanyalah woolly mamut atau mamut berbulu. Hal tersebut karena banyak tayangan film hanya mengambil gambar dan memvisualisasikan mamut jenis ini. Tiap spesies mamut memiliki ukuran dan bentuk evolusi yang berbeda. Mamut berbulu ini adalah spesies terakhir sebelum kepunahannya. Mereka diyakini hidup berdampingan dengan Homo sapiens yang sekarang menjadi manusia modern. Sehingga banyak artefak dan lukisan di goa-goa yang menggambarkan mamut jenis ini. Badannya yang besar dikombinasikan dengan bulu dan lemak yang tebal, membuat mamut jenis ini mampu bertahan di dalam suhu dingin ekstrim. Mamut identik dengan tubuh yang besar. Namun, sebenarnya ada jenis mamut yang memiliki tubuh yang tak terlalu besar. Spesies terbesar dapat mencapai tinggi bahu 4 meter, dan spesies terkecil hanya mencapai 1-2 meter. Spesies terkecil ini sering juga dipanggil sebagai mamut kerdil atau Mammutus creticus. Mereka hidup di daerah lepas pantai California hingga Mediterania. Mamut jenis ini adalah bentuk evolusi dari mamut Colombia. Karena keterbatasan ketersediaan jumlah makanan di habitatnya, mereka memilih berevolusi untuk menyusutkan badannya. Mamut Colombia, Mammutus columbi, dan mamut berbulu, Mammutus primigenius, adalah dua contoh spesies mamut yang berhasil menyesuaikan diri dengan lingkungan mereka. Mamut Colombia tinggal di daerah yang lebih hangat di Amerika Utara, sementara mamut berbulu menghuni daerah-daerah yang lebih dingin di Siberia, Eropa, dan Amerika Utara bagian utara. Mereka adalah simbol dari kemampuan luar biasa spesies mamut untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan. Selama ribuan tahun, mamut terus berevolusi, mengembangkan ciri-ciri fisik yang membantu mereka bertahan hidup. Tubuh besar dan gading panjang menjadi ciri khas mamut yang paling mencolok. Gading ini digunakan untuk menggali salju dan mencari makanan, serta sebagai senjata untuk melawan predator atau bersaing dengan sesama mamut jantan. Mamut juga memiliki bulu tebal dan lemak subkutan yang tebal untuk melindungi mereka dari suhu dingin ekstrem. Pada awal mulanya hewan ini berasal dari daerah Afrika, hingga mereka mulai menyebar ke daerah Eurasia, di mana mereka melewati Selat Bering yang dulunya masih menjadi daratan saat zaman es. Hingga mereka tersebar luas di Eropa, Asia, dan Amerika Utara. Habitat utama mereka adalah padang rumput yang dikenal sebagai Mammoth Steppe, sebuah ekosistem unik yang membentang dari Spanyol hingga Kanada. Padang rumput ini merupakan salah satu habitat terluas yang pernah ada di bumi, terdiri dari vegetasi rendah seperti rumput, semak, dan bunga liar. Meskipun padang rumput ini terlihat gersang dan keras, sebenarnya ini adalah tempat yang ideal bagi mamut. Tanaman rendah yang tumbuh di sana menjadi sumber makanan utama mereka. Seekor mamut dewasa bisa mengonsumsi lebih dari 150 kg makanan setiap hari untuk mempertahankan energi dan ukurannya yang besar. Karena vegetasi bisa tumbuh cepat di musim panas, mereka harus makan dalam jumlah besar dan menimbun lemak tubuh di musim panas untuk mempersiapkan diri menghadapi musim dingin yang panjang dan keras. Mamut hidup dalam kelompok besar yang dipimpin oleh betina tertua, mirip dengan struktur sosial gajah modern.
Betina tertua ini, yang dikenal sebagai matriark, memiliki pengalaman bertahun-tahun yang sangat berharga dalam mencari makanan, menghindari bahaya, dan memimpin kelompok melalui kondisi yang berbahaya. Anggota kawanan lainnya, terutama anak-anak mamut, belajar dari sang matriark ini untuk bertahan hidup. Sekitar 30.000 tahun yang lalu, manusia purba tiba di wilayah-wilayah yang dihuni oleh mamut. Ini adalah pertemuan yang menentukan nasib kedua spesies tersebut. Manusia purba memandang mamut sebagai sumber daya yang sangat berharga. Daging mereka yang melimpah bisa menopang kehidupan satu kelompok manusia selama berminggu-minggu, sementara kulit dan tulangnya digunakan untuk membuat pakaian, tempat tinggal, dan alat-alat lainnya. Lukisan-lukisan gua di Prancis dan Spanyol menggambarkan perburuan mamut yang dilakukan oleh manusia purba. Lukisan-lukisan ini tidak hanya menunjukkan kecerdasan dan keterampilan berburu manusia purba, tetapi juga rasa hormat dan ketakjuban mereka terhadap mamut. Mereka menggunakan berbagai strategi untuk menangkap hewan besar ini, mulai dari menjerat mereka di jebakan, hingga mengepung dan menyerang dengan tombak. Namun, interaksi ini bukan tanpa konsekuensi. Meskipun manusia mungkin tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas kepunahan mamut, namun, tekanan yang mereka berikan melalui perburuan intensif jelas berperan dalam penurunan populasi mamut. Mamut yang sudah terdesak oleh perubahan iklim dan kehilangan habitat kini harus menghadapi ancaman tambahan dari pemburu manusia. Ini adalah kombinasi yang mematikan, dan lambat laun membuat populasi mamut di berbagai wilayah mulai menurun. Adaptasi adalah kunci utama yang memungkinkan mamut bertahan hidup dalam lingkungan yang ekstrem. Salah satu adaptasi paling signifikan dari mamut berbulu adalah bulu tebalnya yang berlapis-lapis. Bulu ini terdiri dari lapisan luar yang panjang dan kasar, serta lapisan bawah yang lebih pendek dan lembut, yang bertugas menahan panas tubuh. Lapisan lemak subkutan yang tebal, mencapai 8 cm, membantu mereka bertahan dalam suhu yang bisa mencapai minus 50 derajat Celcius. Selain itu, mamut memiliki telinga yang kecil yang membantu mengurangi kehilangan panas tubuhnya. Mereka juga memiliki punuk berisi lemak di bagian punggung yang berfungsi sebagai cadangan energi saat musim dingin yang panjang, di mana saat itu makanan sulit ditemukan. Bahkan gading mereka yang panjang dan melengkung memiliki fungsi adaptif yang penting. Selain digunakan untuk menggali salju dan mencari makanan, gading ini juga digunakan dalam pertempuran antar pejantan saat musim kawin untuk menunjukkan dominasi dan kekuatan mereka. Adaptasi tidak hanya terlihat dari fisik mamut saja, tetapi juga dari perilaku sosial mereka. Perubahan iklim menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi kehidupan mamut. Pada akhir zaman es, sekitar 12.000 tahun yang lalu, bumi mengalami peningkatan suhu yang drastis. Es mencair, dan lanskap yang dulunya menjadi rumah bagi mamut berubah dengan cepat. Padang rumput yang luas berubah menjadi hutan dan rawa-rawa yang tidak cocok bagi mamut. Mamut, yang selama ribuan tahun telah beradaptasi dengan kondisi dingin, kini dihadapkan pada tantangan baru. Sumber makanan mereka berkurang, dan habitat mereka menyusut. Meskipun mereka telah beradaptasi dengan baik untuk bertahan hidup dalam kondisi yang sangat dingin, mereka tidak siap menghadapi pemanasan global yang tiba-tiba. Populasi mereka menurun dengan cepat dan mamut yang tersisa terpaksa berpindah ke daerah-daerah yang lebih terpencil, seperti Pulau Wrangel di Arktik Rusia, di mana mereka bisa bertahan lebih lama di sana. Pemanasan global merubah segalanya. Ketika itu banyak spesies lain yang harus beradaptasi dengan keadaan bumi semakin memanas. Vegetasi yang mereka andalkan untuk makanan mulai menghilang, digantikan oleh hutan boreal yang tidak menyediakan nutrisi yang mereka butuhkan. Ini adalah perubahan besar yang terjadi dalam waktu yang relatif singkat, dan mamut tidak punya cukup waktu untuk menyesuaikan diri. Pada akhirnya, kombinasi dari perubahan iklim yang cepat, hilangnya habitat, dan tekanan dari perburuan oleh manusia menyebabkan kepunahan mamut. Spesies mamut terakhir yang diketahui akhirnya punah sekitar 4.000 tahun yang lalu di Pulau Wrangel. Ini adalah populasi kecil yang terisolasi, dan mereka berhasil bertahan hidup lebih lama dari populasi lainnya. Mereka akhirnya tidak mampu menghadapi kombinasi tantangan yang mematikan ini. Beberapa teori lain tentang kepunahan mamut juga telah diajukan, termasuk hipotesis penyakit, di mana wabah yang tidak diketahui mungkin telah memusnahkan populasi mamut yang tersisa. Teori ini didukung oleh fakta bahwa banyak spesies besar lainnya juga punah pada waktu yang sama,
termasuk harimau bertaring tajam dan beruang raksasa. Namun, terlepas dari penyebab pastinya, kepunahan mamut menandai akhir dari sebuah era dalam sejarah bumi. Mamut meninggalkan jejak yang signifikan dalam fosil, lukisan gua, dan mitologi berbagai kebudayaan. Mereka menjadi simbol dari zaman yang telah lama berlalu, dunia di mana manusia dan hewan raksasa ini hidup berdampingan. Kepunahan mereka juga menjadi pengingat tentang bagaimana interaksi manusia dengan alam dapat memiliki konsekuensi yang luas dan tak terduga. Meskipun mamut telah lama punah, warisan mereka tetap hidup hingga hari ini. Fosil-fosil mamut ditemukan di berbagai belahan dunia, seringkali terawetkan dengan sangat baik terkubur di dalam tanah hingga terbenam dalam lapisan es. Penemuan ini memberi kita wawasan yang luar biasa tentang kehidupan mereka, mulai dari apa yang mereka makan hingga bagaimana mereka mati. Beberapa fosil bahkan ditemukan dengan rambut dan jaringan lunak yang masih utuh, memberikan gambaran yang sangat detail tentang penampilan mereka. Ilmu pengetahuan modern bahkan mencoba untuk membangkitkan kembali mamut melalui teknologi de-extinction. Dengan menggunakan DNA yang diekstraksi dari fosil-fosil mamut, para ilmuwan berharap bisa menghidupkan kembali spesies ini dengan cara menggabungkan DNA mamut dengan gajah modern, yang merupakan kerabat terdekat mereka. Meskipun proyek ini masih dalam tahap awal dan menimbulkan banyak pertanyaan etika, ini menunjukkan betapa besar pengaruh mamut terhadap imajinasi manusia dan keinginan kita untuk memahami serta memulihkan masa lalu. Selain itu, gading mamut yang ditemukan di lapisan es Siberia sering dimanfaatkan oleh seniman lokal untuk membuat ukiran dan patung. Ini menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat lokal serta cara untuk menjaga warisan mamut tetap hidup. Meskipun ada kekhawatiran bahwa permintaan gading mamut dapat merusak situs arkeologi yang penting, ini juga menunjukkan bagaimana mamut tetap menjadi bagian penting dari budaya manusia, bahkan setelah ribuan tahun punah. Kepunahan mamut memberikan pelajaran berharga bagi kita tentang bagaimana interaksi manusia dengan alam dapat berdampak besar pada ekosistem. Dalam era modern ini, kita melihat banyak spesies lain yang menghadapi ancaman serupa akibat perubahan iklim dan aktivitas manusia. Harimau, badak, dan gajah adalah beberapa contoh spesies yang berada di ambang kepunahan, dan penyebabnya tidak jauh berbeda dengan yang dialami oleh mamut, yaitu hilangnya habitat, perburuan, dan perubahan lingkungan yang cepat. Hari ini, dengan perubahan iklim yang kembali mengancam keberadaan banyak spesies, kita diingatkan tentang betapa pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan memahami dampak tindakan kita terhadap lingkungan. Kita memiliki kesempatan untuk menghindari kesalahan yang sama, untuk melindungi spesies yang terancam, dan untuk menjaga keanekaragaman hayati yang ada di bumi. Kepunahan mamut adalah bagian dari sejarah kita, tetapi itu juga bisa menjadi peringatan untuk masa depan. Meskipun mamut telah lama punah, mereka tetap hidup dalam imajinasi kita. Mamut muncul dalam berbagai karya seni, cerita, dan film. Mereka sering digambarkan sebagai makhluk yang perkasa, lambang dari dunia yang hilang, dan sekaligus simbol dari ketahanan dan kekuatan. Dari lukisan gua prasejarah hingga film animasi modern, mamut tetap menjadi bagian dari budaya kita. Mamut juga sering dijadikan simbol dari ketahanan alam dan perjuangan melawan perubahan. Di tengah tantangan dan bahaya yang mereka hadapi, mamut tetap bertahan selama ribuan tahun, menunjukkan bahwa alam memiliki kekuatan luar biasa untuk bertahan hidup dan beradaptasi. Namun, kisah mereka juga mengingatkan kita bahwa tidak ada spesies yang kebal terhadap perubahan, dan bahwa keberlanjutan kita sendiri bergantung pada bagaimana kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Oke, mungkin kisah singkat tentang mamut berakhir di sini. Jika kalian ingin versi yang lebih panjang, minta tolong untuk like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.